Pernah kebayang nggak gimana satu kejadian di Timur Tengah sana bisa bikin guncangan ekonomi yang dahsyat buat Indonesia? Nah, di sini kita akan bongkar rantai domino yang nyambungin sebuah selat sempit dengan kondisi kantong kita semua. Coba bayangin ya, suatu pagi, tiba-tiba ada satu berita dari belahan dunia lain yang langsung bikin pasar jungkir balik. Sebuah aksi militer ternyata jadi pemicu krisis yang nggak pernah kita duga. Yuk kita lihat gimana semua ini berawal. Oke, kita bedah pelan-pelan. Ada serangan gabungan, dan Iran merespons dengan cepat. Selat Hormuz ditutup total. Dan boom! Dalam sekejap, urat nadi energi dunia kayak tersumbat. Kepanikan langsung menyebar kemana-mana. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa sih satu selat kecil ini bisa sebegitu pentingnya? Karena ini tuh bukan sekedar jalur air biasa, ini adalah jalur vital yang menyangkut hajat hidup seluruh dunia. Inilah yang disebut para ahli sebagai geopolitik choke point atau titik sumbat geopolitik. Gampangnya bayangin aja jalan tol paling vital di dunia, tapi cuma ada satu lajur. Kalau ditutup, ya macet total. Nah, Selat Hormuz ini adalah contoh paling krusial. Setiap hari ada 21 juta barel minyak mentah yang lewat selat yang lebarnya cuma 33 km ini. Coba bayangin, volume sebanyak itu tiba-tiba berhenti total, nggak mengalir sama sekali. Biar lebih kebayang, lihat deh diagram ini. 1/4 konsumsi minyak dunia dan 1/5 gas alam cair global semuanya bergantung pada satu jalur ini. Ini benar-benar menunjukkan betapa rentannya rantai pasok energi kita semua. Dan seperti yang dijelaskan oleh Dr. Muhammad Yamin, ini bukan sekedar soal tembak-menembak. Ini adalah perang ekonomi di mana energi dijadikan senjata. Jadi, ini bukan langkah gegabah, tapi sebuah langkah yang sangat diperhitungkan. Oke, gelombang kejut global itu akhirnya sampai juga ke pantai kita. Mari kita lihat gimana krisis ini secara langsung menghantam dan menekan perekonomian Indonesia. Dan inilah bisa dibilang titik lemah utama kita. Sekitar 65% kebutuhan minyak kita itu datangnya dari impor. Artinya apa? Artinya ketika harga minyak di pasar global bergejolak, kita jadi salah satu negara yang paling terekspos, yang paling kena dampaknya. Anggaran negara kita, APBN, itu kan disusun pakai asumsi. Nah, asumsi harga minyaknya itu $70 per barrel. Tapi dalam sekejap, realitasnya melonjak jadi $80. Bahkan ada proyeksi bisa tembus $120. Kesenjangan antara asumsi dan kenyataan ini, ya bikin lubang besar di anggaran kita. Dan ini dia angkanya. Angka yang mungkin bikin kita semua menelan ludah. Kalau harga minyak dunia bertahan di level tinggi, beban tambahan untuk APBN kita bisa mencapai Rp515 triliun. Luar biasa besar. Situasi ini jelas menempatkan pemerintah dalam posisi yang serba salah. Ibarat buah si malakama. Kalau harga BBM dinaikkan, daya beli masyarakat yang kena pukul. Tapi kalau nggak dinaikkan, APBN kita yang jebol. Ini pilihan antara dua skenario yang sama-sama berat. Tapi, tunggu dulu. Dampak krisis ini tuh jauh lebih luas daripada sekedar antrian panjang di pom bensin. Ada efek domino yang diam-diam merambat ke sektor-sektor lain yang mungkin nggak kita sadari. Kita ambil contoh industri tekstil. Nah, tabel ini nunjukin kontras yang tajam banget. Untuk bahan baku yang namanya MEG, kita impor 85% dari Timur Tengah. Jelas ini sangat rentan. Tapi untuk bahan baku PTA, kita hampir mandiri, 95% dari dalam negeri. Ini bukti kalau dampaknya nggak merata. Beberapa industri bisa terpukul keras, sementara yang lain mungkin lebih aman. Terus, jangan lupakan biaya logistik. Ketika rute pelayaran jadi berisiko tinggi, premi asuransi kapal langsung meroket. Kapal-kapal terpaksa ambil rute yang lebih jauh dan lebih lama. Ujung-ujungnya, semua biaya tambahan ini dibebankan ke siapa? Ya ke kita, para konsumen. Dan ini nih, mungkin yang paling bikin khawatir. Harga pupuk global ikut melonjak tajam. Dampaknya, langsung ke sektor pertanian kita, yang pada akhirnya bisa mengancam ketahanan pangan nasional. Di tengah semua tekanan ini, muncullah sebuah pertanyaan besar. Apakah ini murni sebuah krisis yang harus kita ratapi? Atau, jangan-jangan, ini justru bisa jadi katalis, pemicu untuk perubahan yang lebih mendasar. Jadi, kita seolah-olah dihadapkan pada dua jalan di depan. Di satu sisi, ada langkah-langkah reaktif jangka pendek yang sifatnya kayak tambal sulam. Di sisi lain, ada solusi strategis jangka panjang yang bisa membangun ketahanan energi yang sejati. Pertanyaannya, jalan mana yang bakal kita pilih?
Nah, para ahli menyarankan ada 4 langkah konkret yang bisa diambil. Pertama, bangun cadangan strategis. Kedua, percepat transisi ke energi terbarukan. Ketiga, bentuk aliansi dengan negara lain. Dan keempat, bikin anggaran yang lebih realistis sama resiko geopolitik. Ini pada dasarnya adalah peta jalan menuju kedaulatan energi. Menariknya, di tengah krisis ini, ternyata ada peluang lain. Seperti yang diungkapkan Prof. Ali Mokhtar Ngabalin, Indonesia justru bisa mengambil peran sebagai juru kunci perdamaian, memanfaatkan posisi unik kita untuk jadi penengah di panggung dunia. Jadi, pada akhirnya kita kembali ke pertanyaan mendasar ini. Apakah krisis Hormuz ini akan jadi momen yang mengekspos semua kelemahan kita? Atau justru jadi pemicu bagi Indonesia untuk bangkit, berinovasi, dan bahkan tampil memimpin? Jawabannya ada di tangan kita semua.